Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat rekan-rekan semua. Aduh, koneksinya hilang. Oke, saya ulang. Selamat sore buat rekan-rekan semua. Sampai di akhir ini ya, agenda hari berkualitas yang terakhir, ada training soft skill yang akan dibawakan oleh Mbak Melati Kusumawardani. Pembahasan pada sore hari ini terkait stress management. Nah, di sini buat teman-teman semua yang waktu itu mengikuti stress management dari saya, mungkin di sini bisa dikolaborasikan ya terkait pembahasan dulu pernah saya sampaikan itu seperti apa, terus sekarang Mbak Melati itu seperti apa gitu, terus apa yang sudah teman-teman implementasikan seperti apa. Ya nantinya kita di akhir kali ya Mbak Melati ya, kita akan ada sesi diskusi interaktif kayak gitu. Jadi buat teman-teman kalau semisal memang sudah tidak ada kalau misal teman-teman bisa fokus di sini ya, saya berharap teman-teman bisa benar-benar fokus dalam pembahasan ini. Namun apabila teman-teman memang masih harus disambi dengan pekerjaan yang lain, setidaknya teman-teman bisa fokus dalam proses pendengarannya, seperti itu. Oke, dari Mbak Melati, sudah siap? Siap, Mbak. Oke, baik. Kepada Mbak Melati, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk sore kali ini, saya akan berbagi tentang stress management. Nah, sebelum itu, apa sih yang terlintas ketika mendengar kata stres? Nah, dari beberapa tokoh seperti Markham menganggap stres merupakan keadaan ketika beban yang dirasakan terlalu berat dan tidak sepadan dengan kemampuan yang dimiliki untuk mengatasi beban yang dialaminya. Nah, kalau menurut Sarafino mendefinisikan stres sebagai perasaan tidak mampu untuk menghadapi banyak tuntutan dari lingkungan sehingga menimbulkan ketegangan dan ketidaknyamanan. Nah, kalau menurut Nasir dan Muhit, stres adalah kondisi yang tidak menyenangkan di mana manusia melihat adanya tuntutan dalam suatu situasi sebagai beban atau di luar batasan kemampuan individu untuk memenuhi tuntutan tersebut. Nah, stres juga bisa merupakan reaksi yang muncul pada diri kita saat dihadapkan pada berbagai tuntutan yang sifatnya sebenarnya bisa positif dan bisa negatif. Nah, pada dasarnya, stres memiliki makna netral yang terbagi menjadi dua, yaitu eustress dan distress. Nah, apa itu eustress? Eustress adalah stres yang bersifat positif. Stres di sini membuat kita termotivasi untuk mengerjakan sesuatu secara optimal dan mendukung produktivitas. Nah, eustress juga dapat dirasakan saat kita menghadapi peristiwa-peristiwa yang positif, namun tetap membawa tekanan tersendirinya. Misalnya nih, contoh dari eustress kayak pernikahan, terus kelahiran anak, dan sebagainya. Nah, sementara distress adalah stres yang bersifat negatif, muncul ketika tekanan yang kita alami menjadi begitu besar, terlalu memberatkan dan cenderung negatif, sehingga malah mengganggu motivasi dan menghambat produktivitas kita. Nah, distress juga biasanya segera muncul saat kita tertekan menghadapi peristiwa-peristiwa negatif dalam hidup, seperti musibah, terus contohnya masalah dalam studi atau pekerjaan. Nah, setelah itu kita perlu nih mengenali stres. Apa sih yang biasanya muncul ketika Mbak dan Mas mengalami stres gitu? Bisa contohnya ada ciri-ciri fisik dan perilaku, seperti kalau stres sakit kepala, atau bisa aja mengalami diare, gatal-gatal tanpa sebab, masalah tidur, menghindari interaksi dengan orang lain, dan sebagainya. Nah, selain fisik dan perilaku, ada juga nih kognitif atau pikiran. Kalau stres, jadinya mudah lupa, sulit konsentrasi, kesulitan memproses informasi, menilai diri sendiri atau orang lain cenderung negatif. Kalau ciri-ciri emosi atau perasaannya bisa seperti mudah tersinggung atau marah, takut yang berlebihan, sering ingin menangis, merasa sedih berlebihan, terus bisa juga kayak mengalami konflik batin gitu. Nah, karena tadi udah tahu ciri-cirinya nih,
Nah, ini saya ada contoh lembar kerja untuk mengenali stres. Ketika stres, biasanya Mbak sama Mas mengalami ciri-ciri apa sih gitu? Misal kalau stres kerja nih, ciri fisik yang dialami sakit kepala, terus jadinya susah tidur gitu. Terus bisa juga ciri pikirannya tuh jadinya sulit konsentrasi, terus kesulitan memproses informasi. Nah, kalau stres jadinya emosinya mudah tersinggung atau marah, terus merasa cemas, panik, atau takut yang cenderung berlebihan. Nah, setelah itu gimana sih untuk mengelola stres? Bisa dengan relaksasi, aktivitas menyenangkan, dan teknik menyelesaikan masalah. Nah, kalau misalnya relaksasi, bisa seperti relaksasi pernafasan. Nah, relaksasi pernafasan itu metode relaksasi yang sederhana. Relaksasi ini biasanya dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dengan hanya mengandalkan pernafasan menggunakan perut dan mengatur ritme pernafasan. Nah, selain tadi ada relaksasi pernafasan, bisa juga nih dengan relaksasi dengan membayangkan. Nah, ketika merasa stres, pikiran kita biasanya akan dipenuhi dengan banyak hal yang mengganggu. Pada jenis relaksasi ini, kita akan melakukan relaksasi sambil menyibukkan pikiran kita untuk justru membayangkan atau mengimajinasikan demi mencapai kondisi yang rileks. Misalnya nih, bisa dilakukan dengan pilih posisi yang nyaman, bisa sambil berbaring atau sambil duduk, terus tutup mata dan atur ritme pernafasannya, terus sambil tutup mata sambil membayangkan nih suatu situasi yang menurut Mbak dan Mas paling nyaman dan paling membuat rileks. Misalnya suasana pantai yang bersih dengan pasir putih yang berkilauan, hanya terdengar deburan ombak dan semilir angin yang menenangkan. Jadi bisa dibayangkan hal-hal yang seperti itu yang menenangkan dan membuat kita menjadi lebih nyaman gitu. Terus bisa dengan melakukan aktivitas menyenangkan selain relaksasi tadi. Jadi berbagai jenis aktivitas menyenangkan adalah hal yang mudah dipikirkan dan dilakukan, tapi seringkali kita anggap tidak penting sehingga jarang atau bahkan tidak diprioritaskan. Nah, aktivitas menyenangkan yang dimaksud di sini tuh tidak harus berupa aktivitas yang besar yang membutuhkan banyak persiapan, peralatan, menuntut pergi ke suatu tempat, membutuhkan uang atau yang lainnya. Nah, aktivitas yang dimaksud bisa aja sesuatu yang sangat sederhana yang dapat kita lakukan tanpa mengeluarkan usaha yang sangat signifikan. Bisa seperti kayak mandi air hangat pakai sabun aroma terapi gitu, terus mendengarkan musik sebelum tidur, terus bisa minum teh sambil baca buku gitu. Mungkin bisa juga kayak minggu lalu yang kita bahas, bisa sambil main game dengan porsi yang sudah kita atur sendiri gitu ya. Terus dengan pergi sama teman atau hanya sekedar chatting sama keluarga, video call sama keluarga gitu. Terus bisa dengan jogging, bersepeda atau sebagainya gitu. Nah, ada lagi tipsnya itu dengan teknik menyelesaikan masalah. Nah, masalah biasanya kan menjadi sumber beban pikiran dan stres yang kita alami, dan biasanya mengganggu pikiran nih, perasaan juga, serta tingkah laku yang kita lakukan sehari-hari. Oleh karena itu, memecahkan masalah secara efektif dapat membantu meringankan stres yang kita alami. Nah, langkah-langkahnya apa aja tuh? Bisa kita kenali dulu nih masalah apa yang kita miliki secara konkret dan jelas. Tapi hindari menyebutkan masalah hanya secara abstrak. Misalnya tidak ada uang gitu, tapi dirumuskannya secara lebih konkret. Jadi
berantem sama teman karena apa gitu misalkan, terus konkretnya itu bisa kayak salah paham sama teman karena salah nada berbicara atau uang terpakai untuk keperluan mendadak sehingga sisa uang yang ada tidak akan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan bulan depan kayak gitu. Terus setelah mengenali, kita merumuskan harapan terkait pemecahan masalah tersebut. Terus mencari tahu sebanyak-banyaknya solusi yang bisa dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Terus bisa juga setelah kita udah tahu nih solusi, kita cari solusi sebanyak-banyaknya, terus di rating nih solusi mana sih yang paling memungkinkan dan sesuai untuk dilakukan kayak gitu. Itu sih Mbak Nurul, karena nggak banyak. Mbak Nurul? Halo. Gitu sih, karena nggak terlalu banyak slide-nya. Oke. Sebelum diskusi nih, dari Melati sendiri ada yang mau di-sharingkan nggak? Pengalaman apa gitu ketika lagi stres? Sekarang kan lagi skripsi kan? Iya. Kalau aku sih kayaknya lagi mengalami kebanyakan di-stress ya, jadi kayak stres yang negatif gitu. Kayak jadinya banyak tekanan-tekanan seperti itu. Jadi kalau aku biasanya tuh pakai ini sih yang aku tadi bilang, pakai lembar kerja. Jadi kayak self monitoring juga sih sebenarnya ketika lagi kayak gini, apa sih yang dirasain gitu. Soalnya jadi kita tahu gitu harus apa gitu. Apalagi skripsi kan nggak singkat gitu ya Mbak. Jadi kayak butuh waktu yang agak lama. Terus kalau misalnya aku biasanya kayak ciri fisik yang muncul itu sih lebih ke ini, ke asam lambung gitu. Jadi kayak suka asam lambungnya suka naik gitu. Terus kalau jadinya susah tidur. Terus kalau aku lebih jadinya sering merasa sedih sendiri gitu karena banyak tekanan-tekanan gitu. Kalau ngelihat teman-teman yang lain udah pada sidang gitu, aku masih sibuk skripsi gitu sih. Terus kalau ngelola stresnya biasanya aku cari aktivitas yang menyenangkan. Jadi aku suka sharing sama keluarga gitu atau sekadar video callan sama keluarga kayak gitu. Gitu sih. Oke. Yang lain mau sharing. Oke. Jadi ini ya, mencari apa orang untuk diskusi gitu ya, untuk tempat diskusi gitu ya. Iya sih. Oke. Terus sekarang gini nih, dari Mbak Melati kan sekarang udah udah di tahap skripsi, terus lagi nambah magang kayak gini yang kebetulan emang Javan lagi banyak banget nih untuk rekrutmennya dan Mbak Melati diposisikan di rekrutmen officer kayak gitu. Nah ini sudah merasakan stres belum nih dari Mbak Melati sendiri? Kalau kerjanya aku belum ngerasain stres sih Mbak, karena alhamdulillahnya kayak masih bisa bagi waktu antara kerja sama skripsi nih. Nah, lebih ke skripsinya sih aku stresnya karena kayak mungkin ada banyak gitu, ada tuntutan dari keluarga yang harus cepet tamat, terus ngelihat orang-orang sekitar teman-teman aku udah pada sidang, sedangkan aku belum kayak gitu. Lebih ke situ sih, jadi itu yang lebih buat stres gitu. Kalau kekerjaan sih alhamdulillah, alhamdulillahnya bisa bagi waktu gitu antara skripsi dengan kerja. Cuman ya untuk beberapa hal terkadang kayak apa ya, nggak ke stres sih, lebih ke tiba-tiba harus bimbingan sedangkan kerjaan masih banyak kayak gitu-gitu sih. Tapi kan itu tidak terlalu mengganggu sih sebenarnya. Oke.
Oke, makasih buat sharingnya. Nah, dari teman-teman nih, ada yang mau di-sharingkan nggak atau ditanyakan nggak? Tadi Pak Bayu ini ya, kasih pengumuman ke general ya, kayak tentang terkait stres. Tentang apa? Apa sih Pak Bayu tadi ini? Ada stres test gitu. Pak Bayu mau tanya nggak Pak Bayu? Atau timnya Pak Bayu? Atau yang lainnya deh. Ada yang mau tanya nggak terkait manajemen stres ini? Ini nggak kelihatan. Ada? Jadi Pak Bayu open mic. Ada yang di Telegram itu jokes programmer nih. Wih, kok kecil banget Pak? Kecil. Belum disiram ya. Pohon Shopee. Gimana Pak Bayu? Dong. Ini kan tips mengelola stres ya. Iya Pak. Maksudnya untuk sampai di level ini kan berarti kan minimal kita udah tahu gitu bahwa kita tuh stres gitu. Nah, gimana kalau kondisinya kita nggak tahu gitu atau nggak sadar gitu bahwa sebenarnya kita tuh stres gitu. Kita nggak ngerasa stres tapi ya kalau mungkin kalau secara nggak tahu stres tuh ini nggak sih? Gimana Pak? Klinis nggak sih, maksudnya kayak kalau kita flu kan kita bisa dibilang oh kamu gejalanya ini berarti kamu flu gitu. Tapi kalau stres tuh maksudnya ada ya itu ada apa ya, ada tanda-tandanya nggak sih yang oh kalau kamu seperti ini tuh berarti bisa dipastikan kamu tuh stres itu. Lebih ke gini sih Pak, kalau stres itu gimana kita ngerasa keadaan kayak ini keadaan kita tuh sedang tertekan gitu. Terus makanya tadi bisa tertekan dalam hal yang positif atau negatif kayak gitu. Jadi juga harus mengenali stres yang dialami juga gitu. Bisa nggak sih orang lain yang melihat gitu, maksudnya oh misalnya aku baik-baik aja gitu, tapi orang lain lihat kok kayaknya kamu stres deh gitu. Kalau stres lebih, menurut saya sih karena setiap manusia bisa faking ya Pak, jadi bisa faking bad atau faking good gitu. Jadi stres itu kayaknya bisa, menurut saya yang bisa mengenali diri kita dalam keadaan stres atau tidak itu hanya diri kita sendiri gitu. Mungkin kan kalau misalnya dilihat orang cuman kayak kamu ada masalah ya gitu, tapi terkadang kan emang iya ada masalah, tapi kadang ada juga yang punya masalah tapi dia ketawa-ketawa aja gitu. Nah, joker jadinya. Tapi ada kan Pak, maksudnya ada beberapa individu seperti itu gitu. Jadi tetap ini ya, tetap ukurannya tuh dari diri sendiri ya. Iya. Kalau misalnya katakanlah misalnya orang lain lihatnya kamu stres itu, tapi ya yang menjalani itu kayaknya biasa-biasa aja gitu, berarti itu nggak apa-apa kayak gitu. Berarti harus gini sih Pak, menurut saya. Jadi kayak ketika orang merasa seperti itu, balik lagi ke kita, iya nggak sih yang dibilang gitu. Jadi lebih kayak balik lagi sih, kayak apa sih yang sebenarnya yang kita rasain gitu. Kadang kan emang kita butuh orang lain buat sadar kita punya suatu, apa ya bilangnya, suatu masalah atau suatu kesalahan gitu. Ini kalau dari tim engineer ada yang pernah punya pengalaman nggak ya? Pengalaman apa? Kalau lagi stres itu ini bisa kelihatan gitu dari codingannya gitu. Aku kalau lagi stres pasti codingannya seperti ini Pak gitu. Kayak kalau lagi jadi nantinya supervisornya gitu atau reviewernya itu bisa tahu gitu. Wah ini jadi kok codingnya kayak gini, kayaknya ini tanda-tanda nih lagi ini dia nih lagi stres nih gitu.
Kalau lagi ngoding bareng Pak biasanya tuh. Kalau lagi ngoding bareng? Tahuan kan misalkan lagi ngoding bareng nih. Pada share kayak kemarin misalkan. Ada Mbak Mesya nggak sini? Ada ya. Kan kelihatan misalnya ada yang ketinggalan, kayak kemarin misalkan yang harusnya get jadi post. Karena mungkin banyak, nah itu juga mungkin harus open discuss juga, itu masuknya stres, kebingungan itu apakah termasuk stres atau tidak gitu, efek stres atau tidak. Kebingungan, kelabakan lah, kan ada kebingungan, kelabakan, apalagi. Bisa sih Mas, itu kan kayak bisa masuk ke ciri kognitif yang kayak dia kesulitan memproses informasi atau jadinya sulit buat konsentrasi kan. Ya, berarti itu masuk kategori stres juga sebetulnya. Enggak kategori sih, jadi dia lebih ke ciri-ciri kognitifnya gitu, yang muncul ketika dia merasakan stres gitu. Tapi apakah misalkan sifat itu bisa dikasih label stres atau mungkin juga stres, hanya mungkin saja maksudnya? Belum tentu juga. Atau emang ada orang yang emang sifatnya misalkan kadang lupa juga kan misalkan. Bisa sih Mas, kalau misalnya dia merasa tertekan dan jadinya membuat produktivitasnya jadi berantakan, itu bisa sih salah satu gejala stresnya kayak gitu, simptom-simptomnya kayak gitu. Oh, lebih ke anomali lah ya, maksudnya bukan hal yang dia biasa lakukan, itu yang jadi akibat dari stres itu. Gimana Mas? Ya bisa jadi anomali yang jadi misalkan kalau dia misalkan biasanya nggak gini kok jadi gini, itu yang misalnya ciri-ciri kognitif yang dari stres tersebut. Kan dalam hal biasanya dia bisa seperti ini. Oh iya, mau nanya, mungkin discuss juga kan lagi ramai yang ini buku yang Mark Manson tuh, yang The Subtle Art, yang sebuah seni untuk bersikap masa bodoh. Kan di sana itu ada kata-kata ya kalau di analogi di sini tuh, jadi kalau misalkan pengalaman untuk mencari usaha untuk mencari pengalaman positif itu adalah pengalaman negatif. Terus kebalikannya kan kalau misalkan kita mencari pengalaman negatif itu malah pengalaman positif. Jadi dia menganjurkan bahwasanya kita tuh ya udah kalau stres itu kita terima keadaan stres tersebut, tapi kenapa kita stres gitu? Untuk apa? Misalnya tadi Melati stres karena skripsi misalkan. Ya udah misalnya kita menerima stres itu karena ini untuk skripsi gitu maksudnya tuh. Maksudnya ada pernah ini kan maksudnya lebih masuk ke kategori psikologi ya, maksudnya buku-buku tentang psikologi. Pernah ada discuss nggak, maksudnya itu praktek tersebut itu baik nggak sih secara praktikalnya? Kan kadang misalnya lagi booming nih buku-buku kayak gini, ternyata beberapa tahun kemudian ada yang menyanggah ini nggak sehat nih, misalnya malah menyeleweng lah istilahnya. Aku belum baca bukunya sih Mas, terus belum ada teman-temanku atau gimana juga belum pernah discuss tentang buku itu gitu. Mungkin yang lain yang pernah baca bukunya gitu. Atau pernah mempraktekkan mungkin. Praktek. Mungkin bisa disampaikan satu poin kali ya Kang. Kan maksudnya di buku itu juga banyak penjelasannya dan banyak kemarin sudah dibahas sama Teh Dewi ya, Teh Dewi yang kedua ya. Teh Dewi yang keduanya. Yang pertama satunya saya lupa siapa ya, nggak ikutan juga. Nah itu juga kan dari yang materinya itu juga kan menyampaikan beberapa poin ya. Nah mungkin di sini bisa ditanyakan satu poin apa gitu, nanti mungkin Melati bisa jawab gitu. Case-nya sih. Poin itu sih menerima stres itu kan misalnya ketika kita mengalami stres itu ada hal-hal negatif, efek negatif lah istilahnya. Walaupun stres ini sebetulnya apakah akibatkah, kan misalnya kalau masalah, ya di buku itu kalau masalah itu emang tidak mungkin kita akan terhindar dari masalah. Setelah selesai satu masalah pasti ada masalah lagi. Nah misalnya si stres itu apakah berkaitan dengan masalah itu sendiri atau terpisah gitu misalnya tuh. Cara ininya. Mungkin diperjelas itunya dulu, mungkin kalau misalnya kita ada masalah, kan kita stres. Di sana tuh
ada pengalaman negatif lah. Ya udah kita terima dan rasakan di buku itu pengalaman negatif tersebut kita rasakan terlebih dahulu gitu. Emang itu kenyataannya. Cuman setelah itu, jadi bukan menghindari di sana, jadi hadapin dulu perasaan tersebut, jangan ditutup-tutupi. Setelah itu kita bertanya stres itu kenapa gitu maksudnya. Kan seperti itu pasti ada efek ini ya kan, ciri-ciri kayak ini, dan perilaku, pikiran pasti akan terjadi terlebih dahulu gitu misalnya. Kan itu saya juga kurang tahu misalnya secara detail psikologinya ketika merasakan seperti itu apakah ada efek apa, misalkan efek kesehatankah atau apa, psikiskah. Kan ada juga kalau mau, jadi dia tuh di bukunya itu berbeda dengan pandangan orang yang misalkan kalau stres itu jangan bisa mungkin hindari stres lah istilahnya kan seperti itu. Terus dia juga menyindir tentang motivator-motivator yang di sana tuh misalkan suruh visualisasi bahagia atau misalkan visualisasi hal-hal positif. Nah kalau dari pendapat Mark Manson itu ya jangan divisualisasi seperti itu gitu, karena emang hadapin kenyataan gitu, kenyataannya emang seperti itu. Dia agak berbeda gitu misalnya dari pendapat orang lain. Walaupun ya masuk akal juga sih kalau dibaca-baca. Gimana Mbak Melati menangkap? Iya Mbak, sebentar ya Mbak. Oke. Beberapa saat lalu sih pernah nyobain sih, mungkin teman-teman mungkin pernah ngebayangin dulu pernah nggak misalnya menyobain ya udah stres ya udah biarin aja, tapi ya efeknya kurang tahu ya misalnya apa negatif positifnya. Kadang stres itu kan misalnya durasinya juga tidak tentu, kadang lama kadang bentar. Terus kadang khususnya mungkin tadi ada hal yang menyenangkan juga bisa jadi bumerang sendiri kan, kadang hal menyenangkan itu tidak positif juga. Kadang malah terlena dengan hal menyenangkan tadi. Kadang yang membuat stres lagi akhirnya. Kadang melakukan hal menyenangkan. Misalnya kita stres untuk mengerjakan skripsi, akhirnya untuk menghindari stres tersebut, melakukan hal yang menyenangkan yang itu membuat waktu kita mengerjakan skripsi itu terbuang lah. Akhirnya setelah melakukan hal menyenangkan, skripsi nggak beres, ya stres lagi gitu. Mungkin teman-teman ada pernah mengalami hal serupa walaupun bukan skripsi lah, misalnya mengerjakan apa jadi tertunda karena alasan saya stres kalau ngerjain ini terus gitu. Boleh menanggapi ya? Ya saya setuju sih sama Kang Jaki. Tadi kan ketika kita stres gitu dalam menghadapi suatu kerjaan atau masalah lain gitu, kalau misalkan lagi stres malah misalkan kitanya santai dulu atau apa gitu, kadang malah jadi bertambah gitu ya kan stresnya ya. Nah, iya, nah itu apakah memang harus kita hadapi atau seperti ada tips-tipsnya gitu, kita bagi stresnya jadi misalkan dari mulai masalah yang terkecil dulu gitu atau bagaimana itu? Barangkali ada. Iya, kemarin itu ada ini, saya pernah dengar podcastnya Mark Manson juga sih, tapi emang nggak tahu ada di bukunya nggak. Jadi dia tuh menceritakan bahwasanya setiap passion orang itu pasti ada masa stres, cuman dia katakan itu sakit lah istilah bahasa Inggris itu, jadi sakit tapi sakit yang nikmat katanya. Jadi dia nyeritain bahwa dia nulis sampai begadang, misalkan sampai subuh lah, misalkan sampai pagi, emang sakit, tapi setelah itu nikmat. Stres ya stres gitu, cuma kan beres dan akhirnya ada kepuasan tersendiri. Nah mungkin yaitu salah satu ininya, tapi dilihat dari sudut pandang diskus sekarang gitu, misalnya manajemen stres, baiknya seperti itu, misalkan oke lah stres tapi kerjaan beres istilahnya, berarti kasarnya seperti itu. Tapi emang setelah beres itu kita akan merasakan tujuannya tercapai. Oke,
Oke, gimana Mbak Melati, jadi stres nggak nih ada pertanyaan begini? Malah jadi stres. Ini Mbak Melati nyampe chatting aku. Gimana? Mau dilatih ke psikologiannya? Mau dijawab? Bentar. Mungkin sederhananya tuh stres yang baik itu ada nggak sih sebenarnya? Nah itu mungkin pertanyaan lebih terperincinya. Stres baik itu ada nggak sih maksudnya? Ada kan, stres itu kan kebagi dua kan Mas, eustress sama distress. Nah kalau eustress itu tuh lebih ke stres yang bersifatnya positif, jadi ada membuat kita termotivasi untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang positif, namun kayak tetap ada merasa tertekan gitu tersendiri. Tetap ada rasa jadi sakitnya lah. Contohnya tuh kayak gini, kayak pernikahan atau kelahiran anak, gitu. Stres nih gitu. Tapi itu positif. Ya itu mungkin cocok nih jawabannya. Terima kasih Mas. Artinya stres. Sekarang stresnya stres yang baik atau nggak baik? Di stres atau stres? Jadi stres yang baik. Jadi saya termotivasi untuk belajar lagi sepertinya. Mantap. Oke, bantu menambahkan ya. Jadi stres itu ya itu Kang yang dibahas sama Mbak Melati ya. Ada stres yang positif, ada stres yang negatif seperti itu. Jadi ini masih sama sih dengan materi yang dulu pernah disampaikan oleh saya. Dan juga sekaligus membahas terkait tadi Pak Bayu mengatakan bahwasanya bisa nggak sih orang lain melihat gitu kita tuh stres apa enggak? Mungkin yang pertama saya mau menjawab Pak Bayu dulu. Jadi untuk melihat seseorang itu stres atau tidak, itu berdasarkan dari adaptasi kita, Pak. Adaptasi kita terhadap lingkungan, adaptasi kita terhadap orang-orang yang ada. Jadi bisa dikatakan ada beberapa orang yang dia mampu mengenali stresnya orang lain, tapi beberapa orang juga tidak, karena memang satu dari keseringan dia bertemu dengan orang lain atau tidak. Yang kedua adalah dari seberapa sering mereka bekerja sama seperti itu. Misalkan nih mau buka aibnya Pak Bayu, misalkan kan sekarang saya kan, yang apa? Kan kita ada grup ya Pak ya, kita ada grup gitu. Aduh, saya izin lah. Jadi gini teman-teman, saya Pak Bayu, Pak Yudi, Mas Riki itu kan ada grup gitu yang kita waktu itu grup itu ada karena kita mau ngebuat di hari Sabtu ya, kita mau apa yang selalu mengadakan training untuk eksternal kayak gitu. Nah itu kan kalau semisal kita bertemu ya Pak, kalau misalkan kita bertemu setiap ada ini Pak Bayu minta tolong dong buat ini misalkan si Kang Zakinya kesusahan nih, minta tolong dong tasknya di handle gitu. Semisal ketika saya mengatakan itu terus Pak Bayunya melakukan respon gitu ya kayak mohon maaf izin ke belakang dulu ya kayak gitu. Kayaknya ini dadakan banget deh kayak gitu kan. Jadi saya peka, oke, ini respon dari stresnya Pak Bayu atau semisal ke Pak Yudi gitu kan. Pak minta tolong dong, ini Mas Riki kayaknya keberatan nih untuk menghandle task ini atau untuk menghandle project ini gitu. Oh yaudah bentar, mau minum dulu kayak gitu, keringat dingin kayak gitu. Jadi orang lain bisa mengenali itu berdasarkan dari keseringan kita bertemu, kemudian seberapa sering kita bekerja sama. Jadi stres itu kan bisa dari berbagai macam ya sumbernya. Nah itu tadi intinya kalau kita saling bertemu dari pengaruh fisiknya sih kita bisa melihat. Tapi kalau dari segi diri sendiri tadi Melati juga ada mengatakan bahwasanya setiap orang itu punya skill untuk melakukan faking good maupun faking bad. Jadi ada beberapa orang yang ketika dia stres itu tidak berpengaruh pada fisiknya, tapi dia bisa memanage stresnya itu untuk dirinya sendiri. Jadi kan ada ya orang juga yang stres ya udah dia nggak akan panas dingin, dia nggak akan alergi, gatal-gatal atau yang lainnya seperti itu. Itu untuk poin pertama Pak Bayu. Kemudian untuk Kang Zaki di sini ya Kang masih sama materinya dengan Mbak Melati. Salah pencet. Dia mengecil. Oke. Jadi gini, stres itu memang dibagi dua, stres positif dan juga negatif. Nah, secara tidak langsung di sini mengatakan sih Kang bahwasanya ternyata kita tuh butuh stres loh gitu. Kita butuh
butuh adanya stres. Nah, dari situ kita bisa memilah tuh, mau stres yang positif atau yang negatif. Untuk stres yang positif ya, diri kita tuh mampu melakukan penyesuaian dan dan bisa mengkontrol stresnya itu tadi gitu. Kayak tadi nih Mbak Melati stres nih dicerca gitu ya. Pertanyaan yang panjang banget yang intinya tuh stresnya tuh gimana sih kayak gitu. Nah, Mbak Melati tadi juga udah menyampaikan gimana nih ditanyain kayak gini gitu. Sedangkan Mbak Melati masih di proses perkuliahan kayak gitu kan ibaratnya. Nah, di sini tadi Mbak Melati mengatakan bahwasanya saya stres tapi ini menjadikan motivasi, berarti saya harus belajar, saya harus lebih bersemangat lagi. Jadi ada poin-poin stresnya yang positif itu yang pertama adalah menjadikan case tersebut sebagai bahan evaluasi, feedback kayak gitu. Kita stres, misalkan stres kerja, wah di project PLNP nih tiap malam kerjanya sampai malam terus nih, nyampe jam 10 terus gitu. Kalau nggak gitu nanti Sabtu Minggunya kerja gitu. Ya, kita menjadikan evaluasi gitu. Apakah kita kekurangan SDM misalkan? Apakah skill kita belum sesuai dengan yang harus ada pada proyek tersebut misalkan? Ataukah koordinasi kita masih kurang sehingga memang kita harus kerja sampai malam misalkan seperti itu. Jadi ada poin-poin yang dievaluasi. Kemudian yang kedua menjadikan kasus tersebut sebagai motivasi gitu. Ya, kita kontrol nih stresnya kita sekarang dampaknya apa sih gitu. Misalkan dengan case yang pertama tadi di Project Pen misalkan kayak gitu. Oke, ini akan saya jadikan motivasi, berarti saya harus lebih giat lagi. Saya harus lebih koordinasinya lebih kuat lagi. Berarti apabila saya tidak bisa mengerjakan task A, maka saya harus langsung bertanya nih kepada senior programmer, kepada supervisor, ataupun kepada technical leader, seperti itu. Kemudian sebagai papan jungkat-jungkit up and down lah. Jadi satu sisi kita menyadari gitu ya. Oke, mungkin ini poin saya lagi di bawah, tapi nggak mungkin saya harus berada di bawah terus. Berarti saya harus bangkit kayak gitu. Berarti saya harus cepat move on dari stres saya saat ini kayak gitu. Nah, sedangkan untuk di negatifnya, ya kita menolak itu, kita nggak terima dengan stres itu. Pada dasarnya stres positif dan negatif itu sama-sama mereka adalah keduanya adalah suatu tekanan gitu. Nah, dari tekanan itu akan memunculkan rasa tidak nyaman lah atau rasa tidak bahagia, intinya mengganggu kesejahteraan seperti itu. Menjawab Kang Zaki? Menjawab, cuma jadi ada pertanyaan lanjutan. Boleh. Jadinya berarti stres itu mungkin pertanyaan pertama. Jadi apakah valid atau tidak menghindari stres tersebut? Tadi kan ada cara untuk menghindari stres, tapi ada juga stres yang baik. Nah, pertanyaan pertama tadi, validkah kalau kita untuk menghindari stres tersebut? Yang keduanya, apakah ada cara untuk mengkonversi lah dari stres yang buruk itu menjadi yang baik? Jadi daripada kita melakukan hal untuk menghindari stres dengan tadi misalkan melakukan hal yang menyenangkan malah kitanya terlena, atau misalnya hal-hal yang malah jadi berdampak negatif terhadap tujuan kita mengkonversi dari yang tadi stresnya jelek menjadi stres yang baik. Apakah ada tips khusus misalkan dari itu? Jadi dua pertanyaan itu mungkin tadi. Atau jadi yang tadi menghindari stres itu hanya alternatif terakhir atau opsi kalau misalnya ada cara untuk mengkonversi ke stres yang baik. Oke. Ini ya statement menghindari stres ya. Jadi saya tadi mengatakan bahwasanya untuk kedua jenis stres ini itu sama-sama mereka adalah dalam bentuk tekanan kayak gitu. Nah, apakah kita harus menghindari apabila itu negatif? Iya. Apakah kita harus menghindari dari misalkan stres itu saya gambarkan suatu batu ya. Apakah kita harus menghindari suatu batu itu? Satu sisi kalau bisa menghindar silahkan menghindar. Tapi di sisi lain kalau memang tidak bisa menghindar dinikmati. Dalam artian ya kita kembali ke sini nih. Kita kembali ke poin positif. Kita ambil sisi positif dari suatu stres gitu. Ambillah misal saya ngelamar di Javan, saya ditolak di Javan kayak gitu. Satu sisi saya stres ya. Wah, di masa pandemik nih cari kerjaan susah tapi saya ditolak gitu kan. Nah, saya bisa dua kan. Seharusnya dari awal saya nggak ngelamar di Javan nih, buang-buang waktu dan nunggunya lama, ternyata saya nggak keterima. Seharusnya saya daftar di perusahaan A misalkan kayak gitu.
Tapi ada satu waktu yang ya saya harus mau nggak mau menuju ke Javan gitu kan. Karena dekat sama rumah saya. Oke, saya menuju ke Javan, ternyata saya ditolak dan akhirnya muncul stres. Ya saya mengevaluasi gitu ya, satu, Javan menolak saya karena apa sih? Bisa jadi karena skill saya kurang gitu. Bisa jadi karena saya kurang kreatif, bisa jadi karena ABC. Jadi saya mengatakan bahwasanya stres bisa selagi bisa dihindari, tapi apabila tidak bisa dihindari, dinikmati untuk bertemu dengan stres yang positif. Kalaupun memang stresnya harus negatif, ya dinikmati juga, karena bahwasanya kita itu pasti akan bertemu dengan stres sih, dengan permasalahan kayak gitu. Nah, selanjutnya bagaimana kita memanage-nya gitu. Terus untuk metodologi penanganannya, nah di sini ada kayak kajian situasi tekanan kita ya, terus merancang kinerja menggunakan terapi bunyi, kemudian terapi Al-Quran. Nah di sini ini contoh-contohnya ya Kang, maksudnya ini dari apa yang saya dapatkan. Di luar ini saya yakin banyak sekali orang punya treatmentnya masing-masing gitu. Semisal itu kalau ini kan materinya stres kerja ya, jadi memang dikhususkan untuk kerja. Gitu ya, bisa dari kenali situasi ya. Jadi kenali lingkungan. Dia alurnya seperti apa gitu. Kemudian cari sumber stresnya. Misal kalau di sini kan misal sering dimarahin atasan gitu, solusinya ya temuin atasan Anda dan berdiskusi penyebab selama ini tuh gimana sih kok sering dimarahin, kok sering salah seperti itu. Jadi dari diskusi itu kita jadi tahu apa sih yang dimaksud dengan task yang misalkan di-create oleh atasan gitu, misalkan. Atau apa sih yang diinginkan hasil dari apa yang dibuat oleh atasan. Nah, di situ kan jadi ada diskusi. Dan kita bisa berpendapat, ini loh cara saya untuk mencapai hasil A, kayak gitu. Jadi, di situ ada komunikasi gitu ya. Terus yang kedua adalah rancangan kerja. Ya, kita membuat rancangan. Ini semisal untuk umum ya, mind map, rancangan di mana kita misal punya target A kayak gitu, terus untuk mencapai target A tuh kita harus punya plan A, plan B, plan C, dan apabila plan A gagal, apa yang akan terjadi, kemudian untuk melakukan ke plan B, kita harus udah punya dulu, berarti ada jembatan apa antara A ke B, seperti itu. Terus ada terapi bunyi, di sini musik bisa, terus murotal kayak gitu kan. Jadi ketika onsite gitu di Jogja gitu, teman-teman Jogja itu saya cek ketika saya controlling gitu ya, teman-teman mendengarkan lagu gitu. Teman-teman mendengarkan lagu ya, mungkin saya berpositifnya adalah positif tingginya adalah oh yaudah berarti teman-teman nyaman nih kerja sambil mendengarkan lagu gitu. Kadang Mas Damar kan di sini tuh pasti ada YouTube-nya yang dikecilin kayak gitu loh. Jadi mungkin dari sisi Mas Damar juga harus sambil melihat video klipnya atau seperti apa, seperti itu. Gitu Kang Zaki. Mungkin teman-teman yang lain nih ada yang mau menambahkan. Siap. Atau Kang Zaki sendiri deh sharing. Kang Zaki kalau menangani stres yang selama ini sudah berhasil gitu. Dari Kang Zaki apa? Kalau nggak berhasil sih ini ya relatif. Cuman ya itu jadi dapat inspirasi ketika baca buku itu, intinya oh ya juga ya, misalnya kita stres itu kita harus lihat dulu stresnya untuk apa. Misalnya stresnya apakah tadi misalkan contoh untuk mengerjakan skripsi atau misalnya mengerjakan tas lah. Nah, ketika tahu tujuan tersebut itu, tadi saya belum tahu ada eustress misalnya itu, berarti harus menerima stres tersebut dan melanjutkan. Cuman kadang saya lebih melabelinya terjerumus kalau misalnya saya ketika stres melakukan hal selain tujuan tersebut, jadi masih memandang negatif gitu. Kalau tadi kan Nurul mengkonfirmasinya kalau bisa dihindari. Nah kalau saya masih malah merasa gagal ketika menghindari stres tersebut, seringnya seperti itu. Jadi memang secara instannya ketika hal tersebut saya lakukan, misalkan nonton lah atau misalnya tadi main game kah, secara instan ketika saat itu tidak stres, cuman ketika setelah melakukan hal tersebut stresnya meningkat gitu misalnya. Karena kepikiran lagi kan, pasti pikiran kerjaan lagi. Nah yang dirasakan seperti itu gitu, cuman dapat inspirasi
baru-baru ini baca buku yang itu, daripada menghindari stres, ya menerima stres tersebut gitu. Akhirnya ya ketika kesini mencoba ya lumayan, cuman ya tadi rasa sakitnya tetap ada gitu. Cuman mungkin tadi sakitnya sakit. Oke. Ini masih berhubungan dengan diskusinya Mas Lukman yang kemarin ya. Kemarin ada siapa ya? Yang sebelum, Mas Riki ya, Mas Riki Febriansa ya. Sebelum tidur, udah nggak usah mikirin apa-apa gitu Mas Riki ya. Kang Riki ya. Makan cilok dulu, Kang. Makan cilok. Cuman mungkin ini agak aneh juga ya, nggak tahu nggak teman-teman. Kadang saya tuh ada merasa kalau misalkan nggak mikirin sesuatu juga merasa rugi juga gimana gitu. Kan sayang maksudnya tuh ini harusnya kan memikirkan hal, walaupun memikirkan halnya ya hal yang yang positif lah maksudnya tuh. Tapi kalau nggak mikir juga sayang juga maksudnya daripada ini. Jadi merasa gagal gitu. Kadang ada rasa gagal gitu maksudnya tuh. Sengaja dipikirin ya sama Kang Zaki ya. Aku jadi ingat. Ini kok kata Mas Diki, resepnya Mas Diki, manajemen stresnya Mas Diki adalah kalau belum siap untuk memikirkan hal tersebut, jangan dipikirkan dan jangan diingat-ingat plannya mau ngapain. Tapi kalau memang kita sudah siap, ya ayo dipikirkan. Jadi gitu sih. Jadi Mas Diki itu, kemarin kita sharing sih, Mas Diki itu selesai jam kerja, dia akan menutup laptop gitu. Kenapa? Ya udah, fokusnya pecah gitu kan, dia harus ngurusin istrinya, rumah tangga dan lain-lainnya kayak gitu. Tapi nanti ketika jam 7 malam atau jam 8 malam, ketika dia sudah buka laptop, ya udah dia fokusnya di situ gitu. Mungkin gitu sih Kang, jangan dipikirin Kang. Kalau ngerjain yang tadi misalkan ngerjain apa, misalkan yang nyantai-nyantai, kadang enak gitu, cuman kadang suka kepikiran tuh nyantai-nyantai ini berguna nggak sih misalnya nyantai-nyantai kayak gini gitu. Mantap ini. Cuman mantap ya, ada Mas Diki. terlalu dalam mungkin mikirnya tapi. Oke. Ada lagi yang ingin berdiskusi dengan Mbak Melati? Semoga tidak stres ya. Ayo, ada lagi yang mau diskusi dengan Mbak Melati? Minggu depan pembicaranya udah beda lagi loh. Sebenarnya penasaran tuh ini sih, kan stres itu ada misalnya kita menerima bahwasanya kita tuh ada orang-orang, misalnya ada orang yang secara psikologi bermasalah, orang gila misalkan. Kan ada banyak yang bilang itu sebabnya stres. Benar nggak sih sebetulnya itu? Karena kan kalau ODGJ sih beda lagi sih Mas, menurutku simptom-simptomnya kayak maksudnya gejala-gejalanya tuh beda lagi. Kadang kan ada yang sudah sampai waham gitu, kadang kan ada lebih ke stres yang jadi trauma nggak sih gitu. Misalnya emang bisa menyebabkan gila tersebut misalnya dari stres tersebut. Silakan Mbak Melati. Kalau menurut aku sih lebih ke ini sih, cara kita menghadapi masalah. Tiap orang kan beda-beda nih. Jadi kayak bisa aja sih karena karena bermula dari stres. Kayak misalnya mendapat musibah nih. Mungkin awalnya stres, terus semakin lama semakin nggak di-manage nih stresnya, terus dia nggak aware nih sama sumber-sumber stresnya. Bisa jadi mungkin mengarah ke menjadi trauma atau malah dia bisa jadi orang dengan gangguan jiwa tadi kayak gitu. Kayak bisa jadi schizofren, jadinya punya waham tersendiri karena tadi dia nggak bisa manage stresnya, terus merasa tertekan, terus cara menyelesaikan masalahnya yang tidak baik kayak gitu. Itu sih Mas kalau menurutku. Okay. Makanya kan kita penting buat memanage stres gitu, terus kita aware gitu sama sumber-sumber stres kita, dari kenapa sih kita stres gitu. Ya. Apa sih yang membuat kita stres? Tadi pertanyaan tadi itu saya berhubungan sama itu, misalkan kalau menjadi gila, misalkan penyakit gila itu, gangguan jiwa itu, menjadi gangguan jiwa adalah peran terbesarnya adalah dari stres tersebut.
apakah baik untuk menerima stres tersebut tersendiri gitu. Itu kan sebab dari menjadi gangguan jiwa tersebut, atau emang ada, misalkan saya secara kapasitas ilmunya nggak tahu misalnya di gangguan jiwa itu mayoritas sebabnya itu apakah betul-betul dari stres itu gitu misalnya, atau ada hal lain misalkan secara dikaji atau apa penelitian. Kalau setahu aku sih lebih banyak ke ini sih, lebih ke kayak ada trauma tersendiri gitu sama orangnya. Jadi spesifik ya, mungkin spesifik stresnya bukan stres yang bisa terjadi di pekerjaan dan sebagainya. Bisa kan kayak banyak tuh kayak cerai nih, terus jadinya stres, terus malah nggak di manage, terus jadinya trauma, atau bisa jadi nggak usah cerai deh, kayak misalnya kehilangan anak kayak gitu, anaknya meninggal atau gimana dalam kandungan gitu kan, lebih ada banyak yang schizofren karena itu kan ya gitu. Jadi kadang lebih balik ke gimana kita ngehadapin tekanan-tekanan yang ada di dalam diri kita sih, kalau menurut aku. Lebih berarti masalahnya Jadi, asal level tinggi ya. Iya, jadi lebih ke pentingnya, makanya penting banget aware sama sumber-sumber yang kita alami gitu. Jadi kita bisa manage diri dengan baik. Oke. Jadi bisa dikatakan ini Mbak Melati ya, salah satunya adalah dari trauma pengalaman ya, sumbernya dari pengalaman lah gitulah ya. Oke. Podcast Kang Zaki dengan Mbak Melati. Oh iya, jadi mulai ini. Nggak apa-apa, seru-seru orang lain dengar. Itu menarik sih tentang psikologi ini. Karena kadang nggak bisa diselesaikan dengan logika. Karena kan kadang setiap orang berbeda gitu loh Mas, karena kan individu pasti beda-beda gitu. Cara hadapin masalahnya beda-beda, cara dia menerima keadaan juga beda-beda gitu. Jadi kadang untuk hal seperti itu tuh nggak bisa digeneralisasikan kayak gitu. Itu sih kalau menurut aku. Beda kan sama orang manusia sendiri. Orang teknis mah ada data selesai gitu ya, orang-orang psikologi mah opini A, opini B, endingnya nggak jadi satu suara. Iya, karena menarik kan Oke, yuk yang lain yang mau tahu tentang psikologiannya Mbak Melati. Aduh. Psikisnya sehat kan Mbak Melati ya? Mas Randi open mic. Boleh. Iya. Aku mau sharing aja sih. Jadi pernah ada yang bilang sama aku itu kalau misalkan stres tuh denger lagunya mungkin kayak Mozart, Beethoven, terus suara air gitu ya. Tapi aku tuh lebih suka sama musik keras gitu loh, yang metal-metal, yang sampai liriknya itu nggak ketahuan itu lirik apa gitu. Tapi dengan cara itu aku lebih tenang gitu. Itu kira-kira mempengaruhi ke otak mungkin atau ke mana? Ke tingkah laku atau apa gitu. Kira-kira itu salah apa enggak sih? Gimana Mbak Melati? Kalau menurut aku nggak salah sih Mas. Jadi kayak balik lagi kayak tadi, cara kita menangani stres kan salah satunya tuh kayak melakukan aktivitas yang menyenangkan gitu. Nah, kalau menurut Mas Randi dengan mendengarkan lagu keras-keras itu adalah bisa membuat nyaman gitu, kenapa tidak gitu? Karena kan balik lagi kayak tadi sih, kayak setiap orang berbeda-beda gitu. Terus caranya juga pasti beda-beda. Yang penting kalau menurut aku ketika memang itu merasa nyaman, ya kenapa tidak gitu. Kalau mempengaruhi perilaku, kayaknya lebih ke gini sih, dengan Mas Randi denger lagu keras-keras, jadi tenang nih, kayak gitu. Jadi kan, ya nggak salah gitu.
Oke. Tapi kalau misalkan yang keganggu, misal orang satu rumah gitu, itu gimana, Mbak? Misal aku tenang tapi orang isi rumah itu nggak tenang. Akhirnya aku pakai headset gitu, musiknya keras-keras gitu. Mungkin mengganggu kesehatan atau enggak ya kira-kira? Stresnya hilang tapi untuk efek jangka panjang itu kira-kira bagus nggak ya? Berarti kalau misal lebih ke kesehatan, lebih mengganggu lah Mas. Kalau misalnya headsetnya keras-keras kan akan mengganggu telinga. Oke. Atau bisa tadi kayak alternatif lain gitu selain dengerin lagu keras-keras, bisa dibarengin dengan kegiatan yang lain yang bisa buat Mas Randi nyaman dan merasa tenang gitu. Oke, terima kasih Mbak. Ya Mas, sama-sama. Oke. Ya Mas Randi kira-kira juga kali. Mas Randinya ngilangin stres, orang lainnya menerima stres kalau kayak gitu. Aduh. Kadang-kadang iya. Kadang-kadang yang lain jadi stres. Musiknya yang baik-baik gitu. Mungkin bisa itu sih Mas Randi. Jadi cara lain sih buat Mas Randi tetap bisa menenangkan stresnya tapi tidak mengganggu orang lain ya. Salah satunya pakai headset, sama seperti itu. Ada lagi? Untuk mencoba yang saya mungkin menerima rasa sakitnya. Tuh, Mas Randi mau coba nggak? Apa itu? Ya udah, maksudnya itu kadang kan akan tergoda untuk. Jadi kita kalau stres itu saya juga ngalamin, stres itu tergoda dengan hal yang menyenangkan kita. Nah, pernah baca buku itu juga tuh kemarin nyobain ketika ada, kan pasti terdetik di kepala kita tuh lagi stres nih ngerjain ini nah, kita usahain gak ngerjain itu bakal ada rasa gimana gitu, nggak enak. Cuman lama-lama ketika dihadapin juga ya hilang sedikit demi sedikit sih. Cuman ya itu sakit bukan sakit apa ya, ada yang ganjil gitu pokoknya. Oh, ngelawan arus gitu berarti ya, Kang? Jadi nyoba ngelawan arus. Kan katanya suruh nerima, ya udah terima aja kalau stres gitu. Nyobain gitu. Praktek. Luar biasa rasanya. Luar biasa. Tapi positif, beneran positif. Maksudnya tuh ada hal positif lah ketika itu. Walaupun ya lumayan, istilahnya sakit dulu tapi positif akhirnya. Tapi bisa jadi juga sakitnya karena mungkin baru pertama ya, Kang. Siapa tahu udah 3 kali, 4 kali, jadi bisa tahu alurnya kan? Iya, betul. Akhirnya ya, rasa tadi terdetik untuk melakukan hal tersebut yang misalnya tadi saya tidak bilang negatif atau positif lah, misalnya mendengarkan keras pastinya mungkin secara Mas Andi sendiri apakah positif atau negatif. Nah, misalkan negatif berarti kita coba hindarin, cuman ya itu untuk menghindarinya itu di awal emang rada sakit gitu, agak sakit. Oke, menarik nih sharing-sharingnya nih. Ada lagi? Kang Rizal, ada lagi? Kang Riki? Kang Damar? Stres nggak Kang Damar? Apa? Kang Damar stres nggak? Kagak lah, aku ngikutin Pak D terus. Pak D siapa? Pak D Jokowi lah. Kalau Pak D Jokowi kan berdamailah dengan corona. Kalau saya berdamailah dengan stres. Luar biasa anaknya Mas Anan. Mantap. Didikannya Mas Anan keren. Dulu dikasih makan apa kan? Ini, iya kan Kang Zaki sama Mas Dawal kan anakannya Mas Anan kan. Sharing dong Mas Anan. Gimana Papa?
Sampai ngomong aku. Apa? Sampai ngomong. Oh iya, habis Oh ngisi iya, ya. tadi. Wah, padahal kalau sharing ada Pak Bayu nih, bisa contekan untuk timnya Pak Bayu nih. Hai. Ada lagi yang mau sharing? Ada Mas Sena nggak? Mas Sena. Nggak ada. Sampai 16.45 deh. Satu lagi yuk, siapa yang mau sharing? Mau nanya juga, Pak. Oke, Kang, silahkan. Saya pernah baca-baca kalau stres itu katanya tergantung sifat orangnya juga. Misalkan, ya maksudnya pengen klarifikasi gitu, benar nggak? Kayak yang perfeksionis gitu katanya dia sering mengalami stres ya dibanding orang yang slow gitu, yang santai, yang nggak perfeksionis gitu. Itu benar nggak sih kayak gitu atau hanya opini biasa aja? Penasaran sih. Ada hubungannya nggak gitu dari sifat seseorang ke stres itu? Oke. Up Kang Rikyang. Pengen tahu juga bener gak sih? Banyak yang bilang saya perfeksionis deh. Dan emang apa sih? Maksudnya tuh kepikiran terus gak kepikiran. Mau dihilangin juga ya tetap kepikiran. Oke, silakan Mbak Meme. Saya juga idem deh. Penasaran juga gitu kan. Saya pengalaman saya mungkin karena saya juga orang yang sedikit perfeksionis sedikit. Jadi bisa mempengaruhi sih menurut saya, karena kayak untuk beberapa orang perfeksionis kadang kan hal yang kecil itu bisa menjadi besar. Misalnya kayak saya dulu jadi sekretaris nih. Nah, terus perfeksionis dalam berbagai hal gitu. Ketika ada yang minta surat sama saya tidak detail atau masih salah-salah, padahal itu hal yang kecil gitu, itu bisa sangat berpengaruh ke saya gitu. Jadi kayak kepikiran ini tuh gimana sih kok jadinya stres sendiri gitu, jadi kayak punya tekanan sendiri gitu untuk beberapa hal. Terus kayak misalnya orang perfeksionis kan kayak harus misalnya punya target, jadi kayak udah punya sistematikanya sendiri gitu. Ketika dia merasa bahwa ada yang miss nih, pasti dia juga akan merasa tertekan gitu. Ini kok bisa miss ya? Jadi dia merasa tertekan sendiri gitu sih kalau menurut saya. Jadi bisa mempengaruhi, karena untuk beberapa orang perfeksionis itu hal yang kecil itu bisa menjadi sangat mengganggu gitu. Benar nggak Mas Zaki? Betul. Walaupun gak ganggu, kepikiran terus misalnya, walaupun kita ya udah biarin aja gitu. Kadang suka ngomong sendiri, ya udah biarin, misalnya jangan dipikirin. Tetap kadang beberapa waktu kepikiran misalkan, harus fokus. Karena dalam kacamatanya untuk beberapa kita yang mikirin hal kecil gitu tuh adalah hal yang sangat mengganggu gitu ketika itu tidak terselesaikan dengan tepat dan dengan apa yang kita mau gitu, dengan sesuai apa yang kita mau. Itu sih kalau menurut aku. Gimana Mas Rizal? Oke. Itu ada tips khusus nggak ya untuk yang perfeksionis gitu? Soalnya berarti kalau harus nanyanya ke yang slow kan ya. Di sini ada orang slow nggak? Nanya orang slow gimana caranya? Karena kayaknya kalau buat orang perfeksionis susah untuk hal-hal seperti itu, susah untuk dibodo amatin gitu. Nah ya itu dia Pak. Jadi kan kalau misalkan yang slow gitu, yang orangnya slow tuh bisa gitu, misalkan habis kerja udah aja nggak mikirin. Cuman kalau yang perfeksionis tuh kadang, aduh ini gimana nih belum selesai gitu, jadi kepikiran terus gitu. Kalau menurut aku balik lagi sih kayak tadi, jadi kayak aware gitu sama
sumber stresnya. Jadi mungkin kayak misalnya orang perfeksionis bisa ditambah dengan kayak bisa bikin list sistematikanya gitu loh, kayak abis ini ngapain aja, apa yang sudah diselesaikan, kayak bikin to-do list gitu, jadi nggak stres sendiri gitu. Jadi tahu abis ini ngapain gitu deh. Kalau dari buku itu kan Jat, yang untuk untuk berpikir masa bodoh itu mengalihkan kepedulian kita. Jadi walaupun bukunya untuk bersikap bodoh amat, dia mengklarifikasi Mark Manson itu kita tidak mungkin bisa bodoh amat secara menyeluruh. Jadi cara untuk menjadi bodoh amat itu harus peduli terhadap yang paling penting. Emang susah sih prakteknya, misalnya ya itu kan kadang perfeksionis tuh lihat ini ke distract untuk hal-hal yang kecil, padahal banyak hal yang besar yang harus lebih dipedulikan. Jadi berusaha untuk mempedulikan hal besar tersebut sih dari buku itu. Ya masih belajar juga tuh mempraktekannya, emang kadang sulit. Aku mau nambahin dong. Iya Mbak. Nggak sih, ini karena ngebahas perfeksionis, jadi agak kecolek gimana gitu. Kan dulu juga sempat sih, mungkin Mbak Nurul masih ingat juga, aku pernah nanya juga dulu pas presentasinya Kang Indra ya, kalau nggak salah kan bahasnya tentang perfeksionis gitu. Terus ngerasa emang ya aku banget, jadi dulu juga sempat nanya juga. Terus ternyata banyak juga yang nggak nyaku kirain. Kayak tadi kan kayak Kang Jaki, Kang Rijal juga. Terus tadi juga sebenarnya Kang Jaki pas waktu bilang suka kepikiran terus, misalnya kalau ada apa-apa, misalkan kalau yang lain kan kayak udah tutup selesai, pokoknya kalau udah waktunya beres selesai aja. Kalau Kang Jaki kan kepikiran terus gitu. Aku sih emang nebaknya udah ketebak, oh Kang Jaki kayaknya orangnya perfeksionis kayak gitu. Dan aku juga sama kayak gitu, kayak sama kayak Kang Jaki gitu. Jadi selama sih kayak kerjaan itu belum beres tuh, ya kita mau beralih kemana-mana juga tetap kayak nempel aja terus kan ke kepikiran tuh, gitu kan ya. Dan dan kadang suka ngerasa iri sih, malah iri ke yang lainnya yang bisa kok kayak nggak banyak pikiran, kok kayak nggak stres, kayak gimana gitu dibanding yang profesionis gitu, lebih kayak banyak dipikirin gitu. Terus memang sebenarnya sih emang nggak bagus juga sih, kan akan berakibatnya kayak ke kesehatan, kayak ke hal-hal lainnya gitu. Ya tadi juga mungkin sama juga ya kayak Kang Rijal, kayak Kang Jaki juga mungkin pertanyaannya untuk mengurangi mungkin ya buat orang-orang yang tipikal kayak gitu, profesional kayak gitu, untuk menghindari hal-hal gitu kayak gimana gitu. Karena ya jujur yang ini sharing aja ya pengalaman. Karena kemarin juga saya baru lahiran juga, bahkan ya karena saya juga saya orangnya profesionis, terus pas kemarin lahiran juga ya dihadapi dan kondisi-kondisi yang kan baru ya, anak pertama juga. Kemarin juga bahkan sempat ada gejala postpartum lah, kayak baby blues. Kayak baby blues yang ringan lah ya. Dan emang itu kerasa banget ngerasain hal yang nggak pernah kayak gini, kok sampai kayak gini, sampai kayak kehilangan konsentrasi, kayak tiba-tiba sering lupa mau ngapain tuh. Pokoknya bener-bener yang itu baru ngerasain banget tuh, kayak gini namanya stres yang sampai ke level kayak gitu ya, yang baby blues kayak gitu sih, yang mungkin juga bisa jadi karena sebelumnya background-nya aku tipikal perfeksionis ya, jadi ke hal-hal kecil seperti gitu dipikirin, ini jangan, ini gimana, jadi banyak hal yang dipikirin gitu. Jadi efeknya kayak gitu. Nah ya gitu sih, ya pengen juga sih dari teman-teman kan sharing yang punya tips khusus buat ngadapin hal orang-orang tipikalnya kayak perfeksionis itu ngadapin masalah tuh kayak gimana, atau mungkin ada apa sih sarannya kayak gimana gitu. Terus satu lagi deh, sekalian mau nanya juga sih ke Mbak Melati ya, atau ke siapa aja deh yang mau jawab. Jadi kan biasanya sih ya kayak kalau misalnya saat lagi kerjaan tensinya tinggi, lagi tekanan stresnya tinggi, pokoknya lagi ini banget lah kayak gitu tuh, selalu
apa ya, selalu butuh obat kayak gitu, selalu butuh kayak apa ya, balasan apa ya, kayak gitu loh, kayak obat kayak gitu ya untuk mengobatinya gitu. Nah biasanya kan kalau lagi stres tinggi itu di kerjaan yang biasa-biasa sebelum WFH kayak gitu kan, biasanya kalau udah stres makan yang enak atau terus jalan-jalan kemana, pokoknya melakukan hal-hal yang apa hobi lah kayak gitu ya. Kayak lebih banyak sih mungkin kayak jalan-jalan makanya atau gimana. Nah sedangkan kalau yang aku rasa saat kita kondisi WFH ini terbatas gitu. Jadi kayak pengalihan kita buat bisa mengrefreshkan stres kita tuh terbatas gitu kan. Kalau dulu kita bisa jalan-jalan kemana, ke apa, naik gunung atau kemana lah, ke tempat wisata atau apa buat ini lagi. Nah sekarang kan terbatas banget ya kita dalam kondisi WFH tuh lebih lagi lah tekanannya di luar kerjaan kita gitu. Dan mungkin ada tips-tipsnya juga sih dari Mbak Melati atau nggak dari yang lainnya gitu menghadapi hal itu. Itu aja sih. Mungkin kalau ya sih kita terbatas sekarang gitu Mbak. Mungkin bisa kayak tadi kayak Mas Randi dengerin lagu gitu. Dengerin lagunya Mbak Arini nyamannya seperti apa gitu. Terus bisa juga kayak apa, mungkin kayak aku tadi kayak video call sama keluarga gitu, bisa buat tenang, bisa buat nyaman gitu. Hal-hal yang kayak gitu sih mungkin bisa. Atau masak gitu, kalau Mbak Arinnya hobi masak gitu. Mungkin masak ada salah satu hal yang buat menyenangkan dan bisa buat tenang gitu. Atau Mas Zaki gimana? Ya, tapi kalau ini mungkin nggak tahu yang lain rasain juga nggak? Itu yang saya ceritain kadang ketika mengalihkan perhatian dari yang kita pikirkan dengan hal yang menyenangkan, atau tuh yang lain apa itu termasuk sifat perfeksionis juga. Setelah melakukan hal tersebut akan kepikiran lagi, nyangkut lagi yang dipikirin. Bener nggak sih itu? Kalau saya ngerasain gitu, makanya akhirnya mencoba ngepraktekin yang tadi itu yang di bukunya Mark Manson itu, akhirnya coba nerima aja gitu satu, dengan memikirkan hal yang ya tetap kepikiran, cuman ya itu worth it gitu maksudnya. Karena pas nyoba solusi tadi melakukan hal menyenangkan, memang hanya pada saat tersebut aja gitu, misalnya setelah selesai tetap kepikiran lagi. Malah lebih kepikiran karena kan, aduh tadi malah ngerjain yang ini, misalnya emang menyenangkan cuma malah ketinggalan. Aku kasih saran deh. Kelihatannya terlalu perfeksionis tuh, bahaya ya. Tapi aman Mas, kalau sekarang kerjain maksimal mungkin. Kayak ngerasa ini ya. Kalau kerjain maksimal mungkin, setelah itu berserah diri aja. Apapun hasilnya. Terus yang terakhir itu kalau mau ekstrim gini sih, mati juga nggak dibawa kan, ya udah dikontrak juga. Kalau misalnya udah mati ya udah selesai kayak gitu. Jadi ya kalau udah nanti aja lah, mikirin mati malah lebih perfeksionis nanti. Tahu nggak, bagi yang berkarakter perfeksionis tuh nggak segampang itu. Ya benar. Nah itu malah kalau tapi aku dengerin cerita Kak Jaki bener baru apa sih? Wah ada banget yang mirip ya ternyata. Dulu kan aku curhat ke Kak Indra dulu. Kepikiran nggak kalau yang lain malah yang kalau tadi mikir mati, habis mati juga kadang suka kepikiran kan? Ya malah kita lebih ya Kang ya pikirnya tuh. Maksudnya kan kerjaan buat masalah kerjaan kan nggak dibawa sampai mati. Iya. Ya kan? Ya udah. Jadi ya biarin aja. Kalau habis mati masih kepikiran? Ya tergantung agamamu apa. Emang dia nih. Tapi itu untuk saat ini dan alhamdulillah berjalan mulus maksudnya itu tadi kalau saya mah, dan kesehatan juga lumayan membantu sih. Saya itu kan kemarin emang sempat merasa gitu waktu WFH, ya mungkin yang udah berkeluarga merasakan lah bagaimana tantangannya misalnya tuh ketika WFH. Oh ya tapi Kang Jaki ya ini sih sharing aja. Nggak tahu saya dulu waktu Kang Jaki dengar nggak ya waktu yang dulu sempet tuh Kang Indra tuh nge-share yang apa sih, aku lupa apa ya Mbak dulu yang pokoknya ini intinya sih sebenarnya perfeksionis itu hal yang harus dihilangkan sih.
sempat nggak dengar dulu Kang Indra? Saya lupa nama-nama materinya belum. tuh ya, apa ya? Mbak dulu ingat nggak ya? Unreal apa gitu. Jadi kayak misalnya udah melakukan sesuatu dia nyesel atau gimana yang kepikiran terus, misalnya kalau udah atau Kak Jaki suka nggak bisa pas keluar, udah ini belum ya, terus misalnya udah dikunci belum ya, atau sampai ke situ nggak? Suka mikir kayak gitu nggak? Mungkin perfeksionisnya lebih spesifik, saya lebih ke hal-hal ini sudah baik atau belum gitu, sudah baik atau sudah benar atau belum, lebih ke sana sih. Kalau saya lebih ke suka mikirin hal gitu ya. Tapi banyak hal yang dipikirin nggak? Bahkan yang menurut orang mas sebenarnya nggak usah dipikirin gitu. Banyak banget itu. Makanya lagi memanage fokus untuk yang memikirkan yang lebih penting gitu. Mana yang lebih penting? Kalau misalkan mikirin itu banyak, ya kayak tadi misalkan ini harusnya nggak usah dipikirin kan, tadi melakukan hal menyenangkan ya udah harusnya udah senang aja gitu. Tapi kalau saya misalnya udah melakukan hal menyenangkan, setelah melakukan hal menyenangkan tuh mikirin gitu, tadi kok ngapain ngelakuin itu gitu, walaupun menyenangkan kan rasa rugi bisa atau gimana. Hal yang menyenangkan apa ini? Terus habis melakukan hal yang menyenangkan terus menyesal, itu sesuatu yang wah, itu masalah. Ya maksudnya kan kalau Islam tuh ada apa disebutnya tuh lahun walagun gitu, hal yang nggak bermanfaat lah, dan itu kan banyak sebenarnya dan kita banyak lakuin. Ya kan kalau mengerjakan pasti satu bermanfaat dan tidak bermanfaat. Nah, kadang mikirin itu gitu, bermanfaat atau enggak, terus kalau bermanfaat itu baik atau enggak, mikir kesananya. Beli obat tidur deh biar gak kepikiran. Ya enggak, ini bukan discuss doang. Enggak, kok sekarang mah normal, maksudnya kan cuma discuss ini aja. Cuman discussnya mungkin berat ya. Kira seru lah. Nah itu ikhlasnya banyak. Sudah diskusinya? Tiba-tiba hening. Oke deh, dari Mbak Melati ada yang mau disampaikan? Cek Mbak Melati. Ya, mungkin ya gimana Mbak Rini? Ada Mbak Anita komen. Mungkin terakhir kayak stres itu dapat datang kapan aja dan di mana saja tanpa diundang. Namun mengelolanya dan memanajemennya adalah suatu keharusan bagi kita. Terus karena kita semua berhak untuk bisa tersenyum setiap hari. Sekian presentasi saya pada sore hari ini. Semoga dapat bermanfaat buat Mas dan Mbak semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.